Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi Happy Ya Ya Ya. Kita nyanyikan 2 kali, tapi kita bernyanyi dengan semangat. Kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah hati kami agar layak menerima kehidupan yang Tuhan sediakan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Hukum Taurat Tuhan pada hari ini adalah hukum Taurat yang ketiga. Kita sama-sama mengucapkan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nyanyian Sekolah Minggu HKBP nomor 97, Holanda Danak. Kita bangkit berdiri, kita berdoa, memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian Sekolah Minggu HKBP nomor 123,
ayat 1 dan ayat 2. Kita akan membaca ayat bulanan di bulan Mei, yaitu firman Tuhan dari Markus 16 ayat 15. Jadi ini sudah minggu ketiga kita membaca nats ini sebagai ayat bulanan di bulan Mei. Markus 16 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sekali lagi kita baca, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi kembali dalam nama Yesus. Kita nyanyikan dengan sukacita. Ayo sambil berdiri kita nyanyikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi kita nyanyikan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Anak-anak sekolah minggu, sebagai pengumuman untuk kita semua, jadi sampai hari ini dan mungkin minggu depan kita masih ibadah kebaktian di rumah kita masing-masing. Jadi semuanya harus ibadah ya, diingatkan temannya supaya ibadah. Jadi kalau beribadah di rumah bukan berarti tidak mandi, tidak pakai baju baru, maksudnya baju sekolah minggu harus rapi. Yang kedua, harus semuanya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, supaya kita jangan kena virus corona. Dan yang ketiga, tetap belajar di rumah. Jangan tidur mulu, ya, harus belajar. Ya, itu saja pengumuman dari Amang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, mari masuk. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang hingga pada saat ini boleh kami rasakan. Kami beribadah di rumah kami masing-masing dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami supaya firman-Mu dapat kami pahami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah dan pengajaran hari ini dari Lukas 11 ayat 9 hingga ayat 17. Yang sudah buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 13. Kita baca bersama-sama. 3, ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita dengarkan tentang firman Tuhan ini yang diperankan oleh guru-guru sekolah minggu. Kita saksikan bersama. Selamat hari Minggu teman-teman. Perkenalkan, namaku Marta. Di sebelah kananku Namaku Ruth. namaku Meriam. Dan saya John. Kalau namaku Lukas. Sudah pada berdoa belum teman-teman? Aku sih sudah berdoa. Aku juga sudah berdoa. Bagaimana dengan kamu, John? Aku juga sudah berdoa. Teman-teman, coba perhatikan wajah si Lukas. Kenapa dia murung dan sedih ya? Kenapa kau, Lukas? Iya teman-teman, aku sedih. Soalnya aku udah berdoa 3 kali, tetapi doaku belum diberi-berikan. Berdoa itu tidak cukup 3 kali, Lukas. Memangnya kamu berdoa mau minta apa? Aku minta sepeda teman-teman. Kalau kamu minta sepeda, Tuhan kasih sepeda, dijatuhkan dari atas, bisa kena kepala, dan kepalanya bisa benjol-benjol, Lukas. Bukan begitu teman-teman. Maksud aku tuh, aku berdoa kepada Tuhan supaya hati bapakku dibukakan untuk beli sepeda buat aku. Oh, kirain Tuhan mau kasih sepeda udah kayak Pak Jokowi. Teman-teman, coba kita lihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-9. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Iya, harus terus-menerus berdoa. Iyalah teman-teman, makasih ya sudah mengingatkan saya untuk selalu berdoa. Iya teman-teman, jadi berdoa itu harus dengan sungguh-sungguh. Berdoa itu meminta, mencari, dan mengetok. Iya kan Ruth? Iya. Iya kan Mariam? Iya, benar. Iya, Marta. Jadi kita harus ingat bahwa Allah kita itu sungguh amat baik. Kebaikan Allah kita itu melebihi kebaikan papa dan mama kita di rumah. Bayangkan teman-teman, ayah dan papa kita, ayah dan ibu kita sungguh amat baik. Apalagi Allah sangat baik kepada kita. Kalau tidak percaya teman-teman, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-11. Ayo kita baca sama-sama. Sebab Manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan padanya, akan diberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ada ndak ayah kalian minta ikan lalu dikasih ular? Ada enggak? Ada enggak Lukas? Tidak kawan. Kalau si John pernah enggak? Tidak pernah itu. Bagaimana dengan Maria? Tidak pernah juga. Si Ruth? Tidak pernah. Apalagi Tuhan Allah kita, Dia sangat baik kepada kita. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita berdoa kepadanya supaya kita selalu dilindungi Tuhan. Begitu ya teman-teman. Iya. Iya. Iya.
Tetapi teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, siapalah di antara kita yang memimpin doa nih? Aku aja lah. Yuk teman-teman, biar saya mimpin doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari ini dapat kami berkumpul di tempat ini. Ya Bapa, saya meminta kepadamu supaya Engkau membukakan hati dari Bapak saya Bapa, supaya Bapak saya mau membelikan sepeda untuk saya. Terima kasih Tuhan, terimalah doa anakmu ini. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di minggu depan. Ayo kita sama-sama bilang, sampai jumpa hari Minggu, selamat hari Minggu. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Intinya kita harus terus berdoa. Kapan, di mana saja. Apa yang mau diminta, silakan minta kepada Tuhan. Tuhan kita itu maha baik. Amin. Amin. Ya, kita bernyanyi Betapa Hatiku sambil mengumpulkan persembahan. Terima kasih Yesus, Kau mengasihi, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tubuh persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak kami sekolah Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.